Halo, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau mengulas materi area dan perimeter. Nah, sebelum kita belajar tentang area dan perimeter, kita harus tahu dulu nih vocabulary atau kosakata yang akan kita pelajari atau yang sering muncul di bab ini. Yang pertama ada perimeter. Kita pakai simbol P besar, P kapital. Artinya keliling. Berarti nanti kita harus menghitung kelilingnya. Kelilingnya pasti garis tepinya, atau di kelas biasa kita pakai istilah kita ngitung pagernya, pagar dari suatu bangun datar. Lalu area, kita simbolnya pakai A besar atau A kapital, itu artinya luas, berarti kita harus menghitung isinya dari suatu bidang datar. Yang ketiga ada side atau S, itu artinya sisi. Lalu length atau panjang, kita pakai P kecil. Breadth atau width, kita pakai L kecil artinya lebar. Base atau alas, kita pakai simbol A kecil. Height atau tinggi, kita pakai simbol T kecil. Nah, nanti kita akan belajar 3 bangun datar, yaitu ada square, ada rectangle, dan ada segitiga nih. Yang pertama kita mau belajar tentang square dulu nih, atau persegi. Persegi itu setiap garis yang ada di persegi kita nyebutnya sisi atau side, tapi di beberapa soal biasanya tertulisnya length atau length of side. Jadi ketika kalian menemui square tapi kok tulisannya length ya, padahal kan length artinya panjang ya. Jadi kalau di square panjang itu panjang sisinya, karena panjang di square itu semuanya sama, panjang sisinya keempatnya sama. Jadi kita pakai satu istilah sama, nggak ada panjang nggak ada lebar, boleh pakai panjang semua atau mau pakai sisi semua, it's okay. Cuma nanti di soal seringnya muncul pakai istilah length atau length of side atau side, sama aja, di square sama. Kalau di persegi panjang kita akan menemui breadth atau length. Nah, length itu artinya apa tadi? Length artinya panjang, kalau breadth itu artinya lebar. Tapi di beberapa soal akan muncul juga width. Jadi nggak usah kaget loh, Miss, kita biasanya pakainya breadth, kok tiba-tiba ada width? Emang itu apa? Width itu juga lebar, sama aja. Nah, nanti yang agak bingung ketika kita bertemu bentuk segitiga. Segitiga kan base-nya pasti di bawah nih. Tapi kadang segitiganya diputar. Jadi, untuk menentukan mana base-nya, kalian harus tahu dulu mana yang termasuk tinggi. Jadi, kalau tinggi itu pasti ditandai garis bantu ini. Garis bantu putus-putus ini. Kalau kita belajar di segitiga, pasti tinggi seringnya ada garis bantunya, garis bantu seperti ini. Kecuali bentuknya kayak gini. Kalau bentuknya segitiga siku-siku, otomatis tingginya yang gini. Tinggi itu artinya apa? Tinggi itu adalah hitungan atau jarak dari puncak tertinggi segitiga sampai dasarnya. Nah, base kan dasarnya. Nah, base itu dia pasti tegak lurus dengan si tinggi. Kalau segitiganya bentuknya seperti ini, bentar kita pertebal dulu ketebalannya. Bentar ya. Nah, kalau segitiganya bentuknya kayak gini nih, terus ada garis putus-putus kayak gini, kita pasti pakai tingginya itu yang ini nih, garis putus-putus ini tinggi. Terus base-nya yang mana? Alasnya yang mana? Apakah alasnya yang ini? Tentu tidak, karena kita tahu tinggi itu pasti dia tegak lurus dengan alas. Yang tegak lurus kan seperti ini nih, kita kemarin di term 3 belajar tentang tegak lurus kan kayak gini. Berarti yang tegak lurus yang mana? Apakah garis ini bertemu tegak lurus kayak gini dengan garis yang ini, dengan sisi yang ini? Tidak kan? Dia tegak lurus dengan garis yang sebelah sini. Berarti garis ini
adalah alasnya atau base-nya. Jadi meskipun dibolak-balik, nanti kalian jangan bingung tiba-tiba kok bentuk segitiganya kayak gini, Miss. Terus alasnya kalau kayak gini yang mana? Padahal kan kalau kita sehari-hari tahu alas itu pasti di bawah. Nah, kalau di segitiga diingat-ingat alas itu yang tegak lurus dengan tinggi. Jadi kalian cari dulu garis tingginya yang mana. Setelah itu baru kalian bisa menentukan base-nya. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu base-nya berarti yang ini, bukan yang ini, juga bukan yang ini. Nah, yang paling susah untuk diidentifikasi biasanya segitiganya bentuknya segitiga tumpul kayak ini. Kalau segitiga siku-siku kan mudah ya, pasti base-nya yang ini, height-nya yang ini, base-nya ini. Kalau yang ini tadi juga kayak gini. Kalau segitiga tumpul, kita tuh biasanya nggak ada garis bantunya dulu. Tiba-tiba dikasih segitiga kayak gini. Terus tingginya yang mana ini? Nah, tingginya ingat, artinya tinggi aja jaraknya dari puncak sampai titik terendahnya segitiga. Puncaknya kan di sini. Titik terendahnya di sini. Berarti kamu bikin garis bantu ke samping dan garis bantu yang yang menjadi titik temu antara si titik tertinggi dan titik terendahnya segitiga. Kalau kayak gini udah deh, berarti tingginya kan ini. Terus alasnya apakah yang ini ikut? Enggak, karena apa? Kemarin kan kita udah tahu nih, udah belajar ya. Segitiganya yang ini, Miss. Iya, betul. Jadi segitiganya yang ini. Jadi yang ini tidak termasuk alas karena garis bantu ini kan bukan termasuk segitiganya. Nah, sampai sini udah paham ya? Semoga kalian paham ya. Nanti kalau belum paham bisa tanya-tanya lagi. Nah, sebelum lanjut ke menghitung area dan perimeter, kita harus tahu dulu. Kemarin kita belajar satuan baku dan tidak baku. Satuan tidak baku itu yang kayak jengkal, depa, atau yang kemarin kita menghitung di kelas lebar papan tulis atau luas pintu pakai buku paket, buku tulis. Buku tulis kan juga ada yang besar kecil. Nah, itu satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu setiap orang, setiap tempat ada kemungkinan perbedaannya. Kayak buku. Nah, buku itu maksudnya buku yang besar atau buku kecil. Buku di Indonesia dan buku di Malaysia apakah ukurannya pasti sama? Atau ada ukuran yang lainnya? Nah, kita kan harus perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, itu namanya satuan tidak baku. Kalau satuan baku, mau kamu di Indonesia, mau kamu di Inggris, di India, di Cina, pasti 1 meter ya tetap 1 meter. 1 senti ya tetap 1 senti. Nah, nanti ketika kita menghitung perimeter, diingat-ingat satuannya perimeter pasti tidak ada pangkat 2-nya. Dia tanpa pangkat 2. Misalnya meter ya meter aja, sentimeter sentimeter aja, desimeter aja, dekameter aja, kilometer kilometer aja. Kalau area dia pasti ada pangkat 2-nya. Satuannya pasti ada pangkat 2-nya. Nah, di sini Miss tulis satuan dengan pangkat 2. Satuan panjang dengan pangkat 2. Nah, kalau sudah kita masuk ke formulanya. Yang pertama ke square dulu kali ya. Ke persegi dulu. Perimeter. Perimeter tadi apa? Pagar atau isi? Ya betul. Perimeter kan pagarnya. Kita berarti harus ngitung pagarnya. Berarti karena dia sisinya semuanya panjangnya sama, sisi ini sama ini panjangnya sama, maka bisa kita tulis S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Kenapa 4 kali S? Ya karena S-nya ada 4, panjangnya semuanya sama, isinya sama. Kalau di sini 8, di sini 8, di sini 8, 8 semuanya. Jadi bisa kita ubah ke bentuk perkalian 4 kali S. Terus untuk areanya, area seperti yang kita pelajari kemarin, kita menghitung ini dikali ke bawah, samping kali bawah, atau sisi kali sisi. Coba kita masuk ke soal ya.
Nah, soalnya kadang ada dikasih soal menghitung peta. Namanya aja isi. Kalau kita disuruh nyari area, bisa langsung dihitung jumlah ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Wah, banyak ya. Sangat membutuhkan waktu yang cukup banyak kalau menghitung area dengan menghitung petak-petaknya. Lama banget, Miss. Iya, ini kalau kotaknya ada 100, kalian menghitung 1 sampai 100. Pegel di mulut ya. Nah, area itu karena isinya kita bisa hitung satu-satu. Atau langsung mengalihkan. Apa yang dikalikan tadi? Area sisi kali sisi. Berarti kita harus tahu dulu nih, sisinya panjangnya berapa. Panjangnya ujung sini sampai ujung sini. Oh, 6, Miss. Berarti kalau sini 6, sini juga 6 dong. Sini juga 6. Yang sini juga 6. Berarti sisi kali sisi 6 kali 6 sama dengan 36. Satuannya karena di sini cm, berarti kita pakai juga cm. Ingat kalau area pangkat 2. Nah, oh iya, perimeternya belum kita hitung ya. Perimeter. Kalau perimeter kita menghitung pagernya. Garis-garis tepinya ini ada berapa sih kalau di total? Nah, ini per lompat ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, sama kayak yang tadi ya, Miss? Iya dong. Kan ini tadi juga sisinya. Nah, berarti perimeternya tadi kan perimeter di total semuanya. S tambah S tambah S tambah S. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24 cm. Atau bisa kita ubah ke bentuk perkalian 4 kali sisi. 4 kali 6 sama aja 24. Boleh hafalin rumusnya atau hafalin aja, kalau perimeter pasti semuanya di total. Lalu kita belajar ke persegi panjang atau rectangle. Sama aja ya perimeternya. Nah, tadi kan kita tahu panjangnya yang sini, length-nya ini, breadth atau lebarnya sini. Berarti ini apa? Kalau sini panjang, ini juga panjang dong, Miss. Yang ini juga lebar. Kalau perimeter kita ngitung garis tepinya atau pagernya, ya udah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, wah, ada pola berulang nih. PL ini juga PL. Nah, makanya bisa kita ubah ke bentuk perkalian. Berulangnya kan 2 kali. Kalau ini tadi kan berulang 4 kali sesuatu yang samanya. S, 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 S. Kalau ini PL, PL. Berarti kita ubah ke bentuk perkaliannya 2 kali P tambah L untuk perimeter. Kalau area sama aja kayak ini tadi. Ke samping kali turun. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, ini nomor 2. Ke samping turun. Kita ngitung area dulu aja ya, biar sama kayak square-nya tadi. Samping turun. Ke sampingnya berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunnya 1, 2, 3. Berarti panjang kali lebar. Nah, untuk membantu kalian biar lebih hafal, nempel di otak, kalian setiap mengerjakan jangan lupa rumusnya ditulis dulu. P kali L.
Panjangnya berapa? 8, lebarnya 3. 8 kali 3 24. Nah, ini di sini meter. Boleh nggak kita tulis sentimeter? Nggak boleh dong, karena di sini meter, di sini juga meter. Karena ini area, meter pangkat 2. Nah, kalau perimeter. Perimeter tadi apa? Kita menghitung pagernya. Pager yang panjang 8. Lebarnya 3. Berarti P tambah L tambah P tambah L. 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 11, 22 meter aja, nggak ada pangkat 2. Atau boleh kita ke bentuk perkalian 2 kali P tambah L. 2 kali 8 tambah 3 ya sama aja, 2 kali 11, 22 meter. Nah, sampai sini paham lah ya. Kita coba kalau nggak ada kotak-kotaknya. Nih, perseginya diputer jadi bentuk kayak belah ketupat. Rumusnya apakah sama? Ya, sama aja. Nih, tanda ini biasanya kita akan menemui tanda-tanda seperti ini. Ini artinya panjang sisi ini semuanya sama. Kalau yang nomor 6, yang ini sama ini panjangnya sama. Yang garis 2 kayak gini panjangnya juga sama kayak yang garis 2. Yang nomor 5, perimeternya. Perimeter. Perimeter tadi apa? Kita menjumlahkan semua sisinya. Sisinya 8, Miss. Berarti ini agak error. Sisinya 8. Berarti kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. 3. Sorry. Kenapa jadi kecoret-coret, ditinggal batuk. Bentar ya. 32 32. Satuannya sentimeter aja. Sekarang areanya, rumusnya tadi apa? Rumus area sisi kali sisi. Tulis lagi sisi kali sisi. Jangan lupa untuk mempermudah kita mengingatnya, setiap mengerjakan ditulis rumusnya. Sisi kali sisi. 8 kali 8 sama dengan 64. Satuannya jangan lupa ada pangkat 2-nya. Oke, paham ya? Kalau nomor 6. 6 ini bentuknya apa ini? Betul, ini bentuknya persegi panjang. Berarti kalau mau cari perimeternya, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya 12, lebarnya 9, lagi 12 tambah 9. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 21, 42 cm. Untuk areanya, area kan samping kali turun, panjang kali lebar. Panjangnya 12 dikali lebarnya 9. 108 ya. Ya tinggal ngitung, malah ini kecoret-coret. 108 meter kuadrat. Oke, udah paham ya. Nah, sekarang kalau bentuk soal cerita gimana, Miss? Nah, biasanya kan kalau kita ujian, soalnya bentuk soal cerita. Nah, nih, kita baca baik-baik soalnya. Yang pertama, kalau lihat angka, garis bawahi dulu.
Pew. Udah kita baca. Each side, each itu kan tiap side, tiap sisi dari square playground is 10 meters long. Berarti apa ini 10 meters ini? Dia side-nya. Pertanyaannya, what is the perimeter of the playground? Pertanyaannya dilingkari. Kenapa, Miss? Biar mempermudah kita. Kalau yang ditanya itu perimeter. Biar nggak ngeladrah kemana-mana. Terus kita tulis, side-nya itu berapa? Side-nya 10 meter. Terus yang ditanya apa? Perimeter. Kalau perimeter kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 atau 40 meter. Nah, kalau yang ditanyain ternyata area rumusnya apa tadi? Dikali sisi kali sisi, 10 kali 10, 100. Nah, satuannya apa? Dilihat nih, meter. Berarti kita juga pakai meter, tapi karena ini area, meter kuadrat. Kalau yang nih, rectangular. A rectangular sticker has a length of 7. Berarti apa 7 itu? Lengthnya. And a breadth of 3 centimeters. What is its perimeter? First thing first, we have to write is yang diketahui dulu, yang diketahui lengthnya. Length itu apa? Panjang. Panjangnya berapa? 7 cm, 7 cm. Breadth atau lebarnya 3 cm. Berarti perimeternya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, 7 tambah 3 tambah 7 tambah 3. Berarti dia 20 cm. Untuk areanya panjang kali lebar. Panjangnya, kenapa kok kita ngitung areanya juga, Miss? Padahal ditanyain perimeter. Ya nggak apa-apa, ini buat latihan aja sih. Perimeternya 7, lebarnya 3, panjangnya 7, lebarnya 3. 7 kali 3, 21 cm pangkat 2, atau bisa kita sebut kuadrat. Udah nih, udah tuntas persegi dan persegi panjang. Sekarang kita coba yang segitiga. Kalau segitiga tuh untuk panjangnya, perimeternya dia sisi tambah sisi tambah sisi. Tapi boleh nggak kita tulis 3 kali sisi? Nggak boleh. Meskipun ini S-nya berulang, tertulis di sini berulang 3 kali, tidak boleh kita tulis 3 kali sisi. Karena panjang segitiga itu belum tentu semuanya sama. Nah, kalau segitiga sama sisi kan sama, Miss. Nah, kalau segitiga sama sisi nggak apa-apa, bisa dikali. Tapi kalau segitiganya kayak gini nih, segitiga tumpul, apakah panjang yang ini sama ini semuanya sama? Kan enggak. Jadi kita nggak bisa pakai 3 kali S, tapi bolehnya pakai sisi tambah sisi tambah sisi. Terserah bentuk segitiganya apapun. Mau segitiga siku-siku, tumpul, lancip, semuanya perimeternya sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau areanya gimana? Sama aja. Setengah kali alas kali tinggi. Semua segitiga sama, setengah kali alas kali tinggi. Jangan lupa kalau lihat segitiga, tentukan dulu tingginya, biar kalian tahu yang mana yang alas. Karena biasanya ketika kalian mengerjakan soal, ada beberapa bentuk segitiga yang sangat mengecoh. Jadi make sure kalian tahu dulu mana tingginya, baru kalian bisa menentukan alasnya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, bangun segitiga ini lagi ya. Segitiga ini lagi nggak tuh? Jadi segitiga tumpul ini, misalkan, nah ini kan cuma yang diketahui ini ya. Kita misalkan ini panjangnya 10 deh. Nanti biar kita bisa hitung perimeternya.
yang ini 12. Ini maaf kalau hitungan panjangnya mungkin tidak sesuai teorema Pythagoras, kita buat latihan aja. Nah, yang pertama kita mau cari perimeter dulu. Perimeternya tadi kan sisi tambah sisi tambah sisi. Ini bisa dikali 3 enggak ini sisinya? Enggak bisa, karena panjangnya semuanya beda. Jadi kita tambahin manual. 12 tambah 10 tambah 4. Berarti 26 cm. Kalau area, tadi rumusnya apa? Setengah kali base, setengah kali base kali height, setengah kali alas kali tinggi. Yang mana yang tingginya? Apakah tingginya 10 cm ini atau 12 cm karena paling panjang? Enggak kan? Tingginya dikasih garis bantu ini nih, karena dia menghitung puncaknya sampai dasarnya. 8 cm adalah tinggi. Berarti kita tulis dulu setengah kali kosongan dulu dikali 8. Alasnya berapa? Misal di sini biasanya di soal di sini tertera misal 2 cm buat ngecoh aja. Kalian jangan sampai menambahkan 4 dengan 2. Karena segitiganya cuma ini. Berarti alasnya 4. Kita hitung. Setengah kali 4 kali 8. Karena ini kan per 2, cari di antara 4 sama 8 yang bisa dibagi 2. Miss, bisa semuanya bagi 2. Pilih salah satu aja. Misal 4-nya. 4-nya kita coret sama 2. Jangan lupa kalau 4-nya kalian bagi 2, untuk mempermudah dicoret. Karena biasanya setelah kalian bagi, ada yang masih membagi lagi dengan 8. Misalnya 4 bagi 2 ini 2 ya. Terus 8 ini dibagi 2 ini lagi. Padahal kan tidak boleh. Kemarin kita belajar di pecahan. Udah langsung hitung 1 kali 2 kali 8, 16. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 2. Paham? Lanjut. Kalau segitiganya kayak gini, Miss. Gimana tuh? Misal ini segitiga sama sisi ya, anggap aja ini 14 cm juga, di sini juga 14 cm. Jelek banget tulisannya, maaf ya. Belum ahli. Perimeter total atau jumlah semua sisinya. Sisi tambah sisi tambah sisi. 14 tambah 14 tambah 14. Dia 42 cm. Jelek banget tulisan duanya. Nah, gini. Untuk areanya sama rumusnya. Miss, tapi bentuk segitiganya beda. Gak apa-apa kalau rumus ya tetap sama aja. Segitiganya mau tumpul, siku-siku atau apapun. Setengah kali alas kali tinggi. Yang mana tingginya? Ini kan. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan banget ya tingginya. Alasnya. Ini alas. Udah deh, setengah kali 14 kali 10. Coret nih, dibagi 14 bagi 2 atau setengahnya 14, 7. Hasilnya berarti berapa? 70 cm pangkat 2. Nah, kalau di soal cerita gimana tuh, Miss? Nah, ini a triangle has a length of the base. Length of the base nih, angkanya kan 5 meter. Oh, di sini ada info nih dari soalnya. Length of the base berarti kan base-nya base 5 meter, height 6, height-nya 6 meter. What is the area? Kita disuruh ngitung areanya aja. Area setengah kali alas kali tinggi. Setengah
kali, alas itu apa? Base apa hey? Base ya. Setengah kali 5 kali 6. Miss, ini 5-nya nggak bisa bagi 2. Ya jangan 5-nya yang kamu bagi 2, 6-nya. 6 bagi 2, 3. 1 kali 5 kali 3, 15. Satuannya meter pangkat 2. Kalau di soal disuruh nyari perimeter gimana? Perimeter sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya kan ada 3. Ini alas, ini tinggi. Bahasa Indonesia. Tinggi, ini sisi miring. Nah, di sini ada keterangan sisi miring nggak? Kalau di sini nggak ada keterangan sisi miring, berarti soal ini bisa dikerjakan pakai Pitagoras. Tapi di kelas 4 belum belajar Pitagoras. Jadi soal ini belum bisa kita selesaikan. Oke, pembelajaran kali ini kita cukupi terlebih dahulu. Next, setelah ini Miss akan bikin video tentang cara mencari panjang sisi kalau yang diketahui perimeter ataupun areanya. Bye bye.